illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang terbaik yang kita ucapkan di siang hari ini kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri atas segala nikmat yang terus kita rasakan di dalam kehidupan kita, yang hampir pada setiap bagian kehidupan kita ini tidak terlepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita syukuri atas segala kemudahan yang Allah Ta'ala berikan untuk melakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan ini, terlebih kita berada di penghujung Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini merupakan hari yang keberapa nih Pak? 24 ya, puasanya 24, insyaallah nanti malamnya malam yang ke-25 di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan semangat untuk berada di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Tujuan dan harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan di siang harinya karena iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah, niscaya diampuni kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan, karena iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah, niscaya diampuni kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Nah, sehingga di 10 terakhir Ramadan ini, doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita perbanyak adalah ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasul ketika berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, cinta kepada ampunan, berikanlah ampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang aku miliki. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang kami muliakan, sesuatu yang spesial siang hari ini, alhamdulillah, di tengah-tengah kita bersama anak-anak yang kita cintai, anak-anak yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang diberikan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mencintai mereka. Ya, dalam satu hadis Rasul mengatakan, ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mencintai kaum fakir, kaum miskin, anak yatim akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Nah, jadi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sekecil apapun niatkan ya Allah, mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, baik hablum minallah, hubungannya yang langsung dengan Allah Ta'ala, atau hablum minan nas, kita jadikan mudah-mudahan sebagai pemberat timbangan amal kita nanti pada yaumul qiyamah. Ramadan ini sesungguhnya salah satu tujuannya merupakan salah satu tarbiyah Allah Ta'ala, pendidikan dari Allah Ta'ala untuk kita memiliki jiwa sosial, ya. Sehingga Allah Ta'ala jadikan karakter kehidupan manusia ini adalah di dalam Al-Quran dikatakan azwajan, ya. Lalu kita mendengar kata azwaj ini artinya berpasang-pasangan. Jadi Allah Ta'ala menjadikan memang hidup ini berpasang-pasangan. Allah Ta'ala menjadikan manusia ada yang diberikan kemampuan, ada orang yang kaya, Allah Ta'ala jadikan ada juga orang yang tidak mampu.
Allah Ta'ala jadikan manusia sebagiannya mereka kuat, ada sebagian mereka lemah. Allah Ta'ala jadikan laki-laki, Allah Ta'ala jadikan juga di antara manusia itu perempuan. Dan ini tujuannya tidak ada lain adalah supaya masing-masing kita ini bisa memberikan manfaat kepada satu dengan yang lainnya. Yang satu bisa memberikan manfaat kepada pihak yang lain, pihak yang pun juga bisa memberikan manfaat kepada pihak yang lainnya. Mari coba kita perhatikan bersama Bapak Ibu yang kami muliakan. Umumnya kita kalau berbuat kebaikan, ya, kita selalu mengucapkan, ya, orang yang menerima biasanya mengucapkan terima kasih. Betul ya Pak ya? Kita memberi sesuatu kepada seseorang, misalnya kepada seorang mustahik menerima zakat atau sedekah, biasanya sering mengucapkan terima kasih siapa Pak? Yang menerima atau yang memberi Pak? Menerima umumnya ya. Baik, kami ulangi sekali lagi. Biasanya ketika kita memberi suatu baik sedekah, infak, zakat dan seterusnya, biasanya adalah yang mengatakan terima kasih biasanya adalah orang yang menerima. Padahal sesungguhnya yang berucap terima kasih bukan hanya yang menerima, kita yang memberi justru juga harus berterima kasih kepada si penerima. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kita peluang kebaikan melalui mereka. Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan berbuat baik, ini kan ada mereka. Dan tidak ada kebaikan yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan yang paling besar nilainya, yaitu kecuali kebaikan berupa berbagi, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran misalnya oleh Allah Ta'ala, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Jadi artinya adalah perumpamaan sedekah itu adalah sama seperti satu biji, ya. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu seperti berapa Pak? Satu biji. Satu biji ini firman Allah Ta'ala, ambatat sab'a sanabil, akan menumbuhkan 7 tangkai. Jadi dari satu biji akan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan pada satu tangkainya terdapat 100 biji lagi, ya. Tadi karena 7 tangkai dikali dikali masing-masing 100, berarti 7 dikali 100 itu berapa Pak? 700, ya. Masya Allah, anak semangat ya di belakang, ya. Berapa saya? Berapa kalau 7 kali 100 berapa? 700, ya. Jadi satu sedekah dinilai oleh Allah Ta'ala menjadi berapa? Menjadi 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan mungkin Allah Ta'ala bisa melipat gandakan melebihi dari 700 kebaikan. Sehingga di dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita semua, penyesalan manusia itu ternyata adalah ketika dia meninggal dunia. Firman Allah, apa kata mereka? La asaddaqanna wa la akuna minas salihin. Ya Allah, kalau bisa kembalikan aku ke dunia ini walaupun sesaat, hanya ingin bersedekah dan ingin tergolong orang-orang yang saleh. Di dalam ayat itu Pak tidak dikatakan saya ingin sholat, saya ingin berpuasa, saya ingin berhaji, saya ingin misalnya berumrah, atau saya ingin bersilaturahim, tidak. Tapi dikatakan la asaddaqanna, aku ingin melakukan apa? Sedekah. Mengapa amal soleh ini yang disebut oleh Allah Ta'ala? Kenapa tidak amal soleh yang lainnya? Karena para ulama ini menunjukkan bahwasanya sedekah ini merupakan amal yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, ada seorang cucu Nabi bernama Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Rasul memiliki cucu ada 2 ya Pak ya. Pertama namanya Al Hasan dan yang kedua namanya Al Husain. Ya, Al Hasan wal Husain. Dan ini keduanya adalah ya syababu ahlil jannah, kata Nabi. Pemuda yang merupakan calon penghuni surga, syababu ahlil jannah. Kedua cucu Rasulullah SAW, Al Hasan wal Husain. Al Hasan ini Masya Allah, Allah Ta'ala memberikan banyak kelebihan kepada sahabat ini berupa harta yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebiasaan beliau adalah di malam hari selalu berbagi, ya. Bahkan beliau tidak jarang memikul gandum, ditaruh di punggungnya, ya, gandum tersebut, dan dibagikan kepada kaum fakir dan kaum miskin. Dan beliau tidak lakukan di siang hari Bapak-bapak Ibu, beliau lakukan di malam hari, ya. Sampai orang-orang yang terdekat nggak tahu apa yang biasa dilakukan oleh Al Hasan radhiyallahu anhu, ya. Baru ketahuan Masya Allah, ya, ketika beliau itu meninggal dunia, ketika beliau dimandikan, jenazah dimandikan, beliau dimandikan, ketika dibalik pada bagian belakang punggungnya, subhanallah, yang terlihat adalah bekas dari apa?
dari bekas beliau memanggul ya gandum kepada orang-orang fakir dan duafa, dan beliau lakukan sangat rahasia yang luar biasa. Dan ini menunjukkan dulu para sahabat luar biasa, mereka semangat untuk berbagi baik yang hubungannya hablum minallah ataupun yang sifatnya hablum minan-nas. Kemudian ada riwayat yang kedua dari sahabat yang kita kenal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar radhiyallahu anhu yang disebutkan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ya. Jadi ketika beliau menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin, salah satu kebiasaan beliau itu adalah selalu mengontrol kondisi kota Madinah. Di pelosok-pelosok kota Madinah beliau coba teliti apa yang sedang terjadi. Sampailah beliau di sebuah rumah di mana seorang ibu ini sedang masak, tapi beliau tidak memiliki makanan, tidak ada makanan yang tersedia. Dia memasak, yang dimasak adalah beberapa batu agar menenangkan anaknya yang sedang menangis kelaparan. Ketika Umar masuk ke dalam rumah wanita ini atau kepada rumah ibu ini, dikatakan, wahai ibu, apa yang kau masak? Sesuai aku masak ini adalah batu, dan ini adalah saya tujuannya supaya saya menenangkan anak dunia yang sedang menangis karena dia membutuhkan makanan. Kemudian orang yang menjadi pendampingnya Umar mengatakan, wahai khalifah, berikanlah aku yang mengambilkan gandum itu. Kata Umar, jangan. Aku yang menjadi khalifah, aku menjadi Amirul Mukminin, dan akulah yang harus membawanya. Kemudian beliau ke Baitul Mal mengambil gandum dan dipangkul dengan namanya, dengan punggungnya, kemudian beliau bawa kepada keluarga. Dan ini menunjukkan bahwa saya sahabat yang mulia Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat cinta kepada kaum fakir miskin. Ada beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Bapak-bapak Ibu yang kami muliakan. Di dalam Al-Quran, penghuni surga itu Allah Ta'ala sebutkan memiliki 4 karakteristik, ya. Jadi penghuni surga, ahlul jannah, mereka memiliki beberapa sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah sifat mereka, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu mereka di dunia itu orang-orang yang muhsin, ya, orang-orang yang ihsan, melakukan kebaikan, semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kita berada di 10 akhir di bulan Ramadan. Ini ibaratnya kita sudah berada di garis sana nih, Pak. Garis finishnya Ramadan, maka adalah menjadi kewajiban kita semua dan keharusan bagi seorang mukmin bersemangat di penghujung Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jangankan yang terjadi tahun depan Bapak Ibu, mungkin bulan depan, pekan depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memasuki 10 terakhir, beliau bersemangat untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah taala, dan beliau mendoakan untuk melakukan i'tikaf. Ya. Dan kalau kita membaca dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah biasanya i'tikafnya 10 malam dan 10 hari. Jadi beliau memang tidak keluar dari masjid selama 10 hari 10 malam, dimulai dari 21 sampai malam Lebaran atau Idul Fitri. Kemudian ketika beliau tahun meninggalnya, beliau i'tikafnya sampai 20 hari, dimulai dari tanggal 11 Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada harapannya adalah untuk meraih kebaikan yang luar biasa di penghujung Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Ya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh kemuliaan. Itu malam apa namanya, Pak? Lailatul Qadar. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar, apa yang Anda ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar ibadah di dalamnya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kurang lebih kalau kita total berapa tahun ini, Pak? 83 tahun 6 bulan, Pak. Jadi yang satu malam yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nilainya adalah sekitar ya 83 tahun 6 bulan. Biasanya kalau di swalayan atau di mall-mall ini kalau penghujung Ramadan biasanya banyak diskon ya, Pak, ya. Ya diskon bisa sampai berapa persen biasanya, Pak? Ya, ada yang mungkin 50%, ada yang 70%, dan bahkan mungkin ada yang memberikan diskon sampai 90%. Nah, kita ini dikasih diskon besar-besaran oleh Allah Ta'ala di penghujung Ramadan. Ya, diskon besar-besaran. Bayangkan kita ini ibadah cuma semalam saja,
Tapi dirahasiakan oleh Allah Ta'ala kapan terjadi, supaya kita ini adalah benar-benar bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, ya. Baik dari malam 21 sampai malam yang terakhir. Nilai ibadahnya adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan usia kita ini, kata Nabi berapa? Umat Nabi SAW usianya berapa, Pak? 70. Berapa kisarannya, Pak? 70 sampai 60 sampai 70, ya. Dan kata Nabi dalam hadis itu, wa qalilun ma yakzalik, sedikit sekali yang bisa melewati usia 60 sampai 70. Jadi kalau ada di antara hadirin Bapak Ibu yang sudah usia 60, alhamdulillah. Tapi sih kayaknya belum ada di usia 60 di sini. Belum ada, Pak, ada yang usia 60, Pak? Pak Muhammad ada yang usia 60, Pak? Di antara hadirin ada, Pak? Ada, Pak, Masya Allah ada, baik. Tapi yang lain usia berapa nih, Pak? Usia berapa nih kita, Pak? Yes. Berapa, Pak, rata-rata usianya nih, Pak? Ada 30, 40, Pak? 50 ada ya, Pak, ya? 60 mungkin berapa orang di sini? Mungkin ayah anda berapa Pak Muhammad? Udah 60. Alhamdulillah. Coba di dalam majelis ini saja, Pak, yang jumlah usianya sampai 60 atau 70 dibandingkan dengan yang di bawah usia 60 dan 70 mana lebih banyak, Pak? Lebih banyak yang usia berapa, Pak? Bawah 60. Dan memang Rasul katakan wa qalilun, sedikit sekali yang sampai usianya 60 sampai 70. Umat dari Rasulullah SAW sedikit sekali. Berarti kalau sedikit yang sampai usia 60 dan 70, berarti usia kebanyakan umur umat Nabi ini adalah di bawah 60 tahun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu kita yang singkat ini, Allah Ta'ala berikan, Pak, keistimewaan di antaranya adalah mengejar malam Lailatul Qadar. Apabila kita beribadah pada malam itu adalah khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik dari apa? 1000 bulan. Dan ini kebiasaan orang-orang ahlul jannah dulu di dunia. Innahu kana qabla dzalika muhsinin. Dulu di dunia memang semangat melakukan kebaikan, baik yang sifatnya hablum minallah ataupun yang sifatnya hablum minannas. Semangat melakukan kebaikan. Kemudian karakteristik yang kedua ahlul jannah itu firman Allah Ta'ala, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari mereka terbangun untuk salat tahajud. Jadi salah satu sifat ahlul jannah. Dan kalau mungkin rekan-rekan semua membaca tentang sirah para sahabat, sirah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di antara ibadah yang mereka tidak pernah tinggalkan adalah qiyamul lail, salat tahajud. Dan bahkan kalau kita berbicara tentang orang yang hebat, panglima orang yang hebat di zamannya Islam, seperti Khalid bin Walid, seperti Ali bin Abi Thalib, bahkan yang pernah menaklukkan Konstantin, yang bernama Muhammad Al-Fatih, itu tidak ada yang dia tinggalkan, ya. Ibadah yang hampir dia selalu jaga dan tidak pernah dia tinggalkan adalah qiyamul lail, salat tahajud. Salat apa, Pak? Tahajud, qiyamul lail, ya. Kalau yang sholat, mohon maaf, kalau sholat ya 5 waktu memang sudah wajib ya, Pak, ya. Kita tambah dengan ibadah yang sifatnya sunnah. Dan tidak ada ibadah yang terbaik kecuali qiyamul lail, sholat malam. Apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, ya, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us shalihin qablakum. Lakukanlah sholat malam, sholat tahajud, ya. Kita terbangun mungkin sekarang, kalau sekarang mungkin subuh jam 4:30 berarti kita bisa bangun misalnya jam 4, ya, atau kita bangun 3:30 misalnya. Ini termasuk waktu disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Apa kata Rasul pesannya kepada kita semua? Alaikum bi qiyamil lail, lakukanlah sholat malam. Karena kenapa? Fa innahu da'us shalihin qablakum. Karena sholat malam itu kebiasaannya orang-orang yang saleh, kebiasaan orang-orang yang baik, kebiasaan orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang saleh adalah kebiasaannya qiyamul lail. Baik laki-laki maupun perempuan yang sholat tahajud dan menjaga qiyamul lailnya berhak untuk mendapatkan kategori yang disebut dengan orang-orang yang saleh. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us shalihin qablakum. Karena rata-rata, Pak, kalau mungkin Bapak membaca sirah bagaimana dulu cerita para sahabat, cerita orang-orang tabi'in dan tabi'in, rata-rata malam itu mereka jadikan untuk ruku, untuk bersujud, memohon kepada Allah SWT. Karena ini waktu yang paling istimewa, Pak. Kalau kita meminta sesuatu, kita punya hajat, Pak, bangunlah di waktu tahajud, kita sholat tahajud, tutup dengan zikir, kita mohon kepada Allah SWT. Insya Allah hajat kita akan dipermudah oleh Allah SWT. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us shalihin qablakum. Karena dia merupakan kebiasaan siapa, Pak? Orang-orang yang sholat. Jadi pantas kalau orang yang sholat malam itu dikategorikan sebagai ahlul jannah. Karena dulu kebiasaan mereka, di saat kebanyakan orang dalam keadaan istirahat, dia mau terbangun mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan motivasi orang kamu di malam hari itu, kata Al-Quran, pertama adalah yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Karena memang pada sepertiga malam terakhir itu Allah Ta'ala turunkan rahmat besar-besaran, kasih sayang Allah Ta'ala, kebaikan turun pada setiap sepertiga malam terakhir. Dan itu terjadi kullu lailah, setiap malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian motivasi yang kedua, qiyamul lail adalah wa yakhafuna adabah, orang-orang yang takut terhadap siksaan api neraka atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adabah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia bangun untuk salat tahajud, untuk qiyamul lail. Jadi kita jadikan Bapak Ibu qiyamul lail ini menjadi satu kebiasaan dan jadikan kebutuhan kita, Pak. Ya. Artinya kalau kita tidak melaksanakan adalah sesuatu yang kita mendapatkan kerugian dalam hidup ini. Karena merupakan ciri orang-orang yang saleh. Alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'us shalihin qabla. Kemudian karakteristik yang ketiga ahlul jannah itu adalah wabil asharihum yastaghfirun, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur. Kita kan kalau makan itu, mohon maaf, kalau mau berpuasa sebelum azan subuh dikumandangkan kan kita melakukan yang namanya makan apa, Pak? Makan sahur. Dan waktunya itu disebut dengan waktu sahar namanya, Pak. Berapa jaraknya kurang lebih, Ustaz? Adalah sekitar 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Zaid bin Sabit meriwayatkan Nabi SAW kalau beliau makan sahur, jarak antara sahur dengan azan beliau itu adalah, atau dengan azan waktu subuh, itu adalah seperti orang membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Kira-kira berapa menit ini, Pak? Iya, sebelum azan subuh kira-kira berapa menit, Pak? 20. Ada mungkin setengah jam ya, Pak, ya, setengah jam atau 20 menit, Pak. Berarti kalau sebelum azan subuh, Pak, 20 menit, 30 menit, tolong manfaatkan untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau mau dengan ucapan ini, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita membaca sayyidul istighfar, ucapan istighfar yang paling mulia, kepalanya semua istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bisa dicetakkan di zikir pagi dan zikir petang, namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau sebagai Rabbku. Khalaqtani, engkau menciptakan diriku, wa ana 'abduka, aku ini hambamu ya Allah. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku terikat dengan janji yang pernah aku ucapkan dan aku akan melaksanakan sesuai dengan kemampuanku ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari keburukan jiwaku yang selalu mendorong untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, ya Allah, aku akui betapa banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dzambi, tetapi juga aku akui masih banyak dosa yang kita lakukan. Kita kan nikmat gak putus-putus, Pak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, nikmat Allah taala kita rasakan luar biasa. Tapi di sisi lain, mohon maaf, kita masih banyak kesalahan. Wa abu'u bi dzambi, ya Allah, kami akui betapa banyak masih dosa yang kami lakukan. Mungkin sholat kita masih lalaikan, mungkin sholat kita masih tunda, mungkin sunnah Rasul belum kita jalankan yang maksimal. Abu'u bi dzambi, ya Allah, kami merasa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala kesalahanku, karena tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau. Ini disebut dengan apa tadi, Pak? Sayyidul istighfar. Jadi boleh kita baca, Pak, astagfirullah, itu kan yang paling beda ya, Pak, ya. Atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan Allahumma anta rabbi disebut dengan sayyidul istighfar. Sembari kita Bapak-bapak di waktu sahur itu kita coba muhasabah diri kita. Ini selama kita dari pagi sampai malam, apa sih yang kita sudah perbuat? Kalau kita sudah melakukan kebaikan, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah izinkan kami melakukan kebaikan. Tapi kalau seandainya kita masih menyia-nyiakan waktu kita, tolong kita memperbanyak istighfar kita kepada ya Allah. Kami masih termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang tadi diberikan waktu tapi tidak dimanfaatkan dan sebagainya. Dengan harapan mudah-mudahan besok itu adalah kita lebih baik daripada hari ini. Karena kalau kita tidak lakukan muhasabah, Bapak Ibu, kita merasa selalu baik,
Kita akan selalu merasa sudah berbuat yang banyak, kita akan merasa sudah melakukan kebaikan, padahal sebenarnya mungkin lebih banyak kekurangan kita dibandingkan dengan kebaikan kita. Masih banyak kelemahan kita dibandingkan kelebihan kita, Pak. Inilah yang perlu dilakukan yang namanya muhasabah. Kita melakukan yang disebut dengan apa, Pak? Muhasabah. Coba kita lihat di perusahaan saja, Bapak-bapak Ibu. Bukankah perusahaan di akhir tahun melakukan sebuah muhasabah, Pak? Dievaluasi, Pak, selama perjalanan perusahaan selama 1 tahun, apakah produksi mengalami peningkatan atau mungkin mengalami apa, Pak? Penurunan. Perusahaan saja menganut sistem yang disebut dengan muhasabah. Seorang mukmin, kita semua ini wajib bermuhasabah, Pak, setiap malam. Yaitu lakukanlah, bisa saja pertama kita lakukan di waktu kita mau tidur. Ini kebiasaannya para sahabat dulu dilakukan waktu mau tidur. Kita pas tidur kita pikirkan, Pak, dari pagi apa yang kita sudah lakukan, apa yang belum kita lakukan. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita berbanyak istighfar. Atau kita muhasabahnya adalah sebelum masuk adzan subuh, habis sholat tahajud, habis witir, kita beristighfar dan kita bermuhasabah. Coba perenung ya perjalanan kehidupan kita, potret kehidupan kita bagaimana, dengan harapan besok itu mudah-mudahan kita bisa lebih baik daripada hari ini. Karena kan ada satu ungkapan, dan ini bukan hadis ya, Pak ya, sini ungkapan ulama sebenarnya, Pak. Barang siapa yang hari esoknya lebih baik daripada hari ini, maka dia termasuk orang yang apa, Pak? Orang yang beruntung. Hari ini yang lebih baik dari hari sebelumnya, dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari sebelumnya atau saat sebelumnya, waktu sebelumnya, maka dia termasuk orang yang apa? Orang yang dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, gak ada penambahan amal, gak ada penambahan kebaikan. Istilahnya Al-Quran, Pak, la yamutu fiha wa la yahya. Dibilang hidup enggak, dibilang mati juga enggak. Iya, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada peningkatan, Pak. Iya. Maka kata Rasulullah, dia termasuk orang yang tertipu dan orang yang merugi, Pak. Jadi orang yang kualitas imannya sama saja itu, Pak, adalah termasuk orang yang rugi, kata Rasulullah. Ya. Kita berharap adalah supaya kita ini setiap hari ada terjadi apa, Pak? Peningkatan amal kebaikan, dan kita harapkan terjadi di bulan Ramadan ini, insyaallah. Baik, yang terakhir adalah karakteristik yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang ahlul jannah, sifat mereka adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang mereka miliki, mereka bukan baik secara hablum minallah saja, tapi dia baik secara sosial, hablum minannas. Dan Ramadan ini, Pak, melatih kita supaya memiliki jiwa sosial. Bayangkan kan kita, Pak, dari pagi sampai sore menahan apa, Pak? Lapar, kita menahan haus. Dan ini bagian kita bisa merasakan bagaimana nasib saudara kita mungkin yang kekurangan. Mereka demikianlah yang mereka rasakan kalau mereka tidak berpuasa. Atau kalau kita dalam keadaan kenyang, mereka mungkin dalam keadaan apa? Lapar. Dan ini menggerakkan hati kita, insya Allah mudah-mudahan bisa berbagi. Ya, apalagi di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Ini mungkin redaksi Indonesianya, Pak ya. Redaksi Arabnya berbunyi, Pak, ana itu artinya saya. Saya, kata Nabi SAW, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang cinta kepada anak yatim, mau cinta kepada mereka, sayang kepada mereka, berbagi dengan mereka, ya, memberikan kebaikan kepada mereka, baik mereka memiliki hubungan dengan si pemberi atau tidak memiliki hubungan pemberi. Kata Nabi SAW, kahadaini fil jannah, dia akan mendapatkan kedudukan seperti ini, kata Nabi SAW. Dan beliau menunjukkannya, Bapak Ibu, dengan dua jarinya, jari telunjuk dengan jari apa, Pak? Tengah. Berarti seperti ini, Pak. Kahadaini fil jannah, kata Rasul. Begitu dekat kedudukan orang-orang yang cinta kepada kaum fakir dan kaum miskin dan du'afa. Seperti ini kata Nabi SAW. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita seandainya kurang kita punya sholat tahajud, kalau kita kurang mungkin puasa sunnah kita, atau mungkin kita kurang jihad kita di jalan Allah Ta'ala, ada satu peluang kebaikan kata Nabi SAW, ya insya Allah pahalanya sama seperti orang yang sholat malam, sama seperti orang yang siang harinya dia berpuasa sunnah, dan sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa amalan itu kata Nabi SAW adalah hubbul masakin, yaitu mencintai orang-orang yang fakir miskin. Amalan itu, Pak, kita memberikan kebaikan kepada mereka, insya Allah nilainya kata Nabi sama seperti orang yang sholat malam, sama seperti orang yang berpuasa sunnah di siang hari, dan sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kesempatan Ramadan ini, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tingkatkan kualitas berbagi kita, ya, apa namanya, hablum minannas kita, karena ini akan menjadi kesempurnaan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Karena bagaimanapun ibadah yang terbaik itu adalah ibadah selain kepada Allah Ta'ala, hablum minallah, maka kita juga perhatikan hablum minannas. Apalagi kalau kita bisa memberi berbuka bagi orang berpuasa, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man fattara sha'iman, barang siapa memberi berbuka bagi orang yang berpuasa, falahu ajrus shaim, pahala seperti orang
upaya berpuasa tersebut wala yunqasu min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bang, kita dikasih peluang besar-besaran oleh Allah taala di bulan Ramadan ini. Mari jangan kita sia-siakan, kita manfaatkan waktu yang masih tersisa di bulan Ramadan ini. Tinggal 4 atau 5 hari ke depan, mudah-mudahan kita bisa meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar yang itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu tausiah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan, dan apapun yang dilakukan oleh jamaah yang diberikan dari sedekah infak, insyaallah mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin. Dialah Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan ucapan subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.